Selanjutnya telah hadir bersama kita beberapa pejabat, dari Ibu Menteri, Bapak Gubernur. Kami berikan waktu untuk menyampaikan statement kepada pihak media. Kita mulai dengan Ibu Menteri. Silakan Ibu Menteri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, Bapak Kapolda, Ketua LPSK, Komisioner dari Komnas Perempuan, kemudian Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kakanwil Kemenhan Jabar, Ketua Ikatan Psikologi Klinis Jawa Barat, para PJU Polda Jabar, kemudian kita juga didampingi pendamping dari Pemprov Jawa Barat, ada Kepala Dinkes, Kepala DP3 AKB, Kepala Diskominfo, kemudian Kepala Biro, Ketua Jabar Istimewa, dan terima kasih untuk teman-teman wartawan semua yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya agak terganggu sedikit emosionalnya melihat pelaku yang hadir di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu, salam sehat untuk kita semua. Kami menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam atas kasus penganiayaan dan penyekapan yang dialami oleh saudari YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius karena diduga berlangsung dalam waktu yang panjang dan mengakibatkan dampak fisik maupun psikologis yang sangat berat bagi korban. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman dan bebas dari penyiksaan bagi setiap perempuan adalah mandat konstitusi. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian daerah Jawa Barat dan seluruh pihak yang telah terlibat berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Saat ini tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal terkait penganiayaan, penyekapan, sementara keseluruhan rangkaian peristiwa belakangi penyekapan dan hingga saat ini aparat penegak hukum melakukan pendalaman dan sinkronisasi berbagai keterangan serta alat bukti untuk mengungkap motif secara utuh. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
korban membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang berpusat pada korban yang menghormati kebutuhan, kondisi, dan pilihan korban dalam setiap tahapan pemulihan. Sejak kasus ini terungkap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, UPTD PPA, rumah sakit, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga layanan terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan korban dapat terpenuhi. Kami juga terus memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik korban. Apabila diperlukan perlindungan tambahan selama proses hukum berlangsung, kami juga siap berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban yang saat ini juga sudah hadir bersama-sama kita. Pendampingan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada keluarga. Kami memahami bahwa keluarga turut mengalami tekanan psikologis, kecemasan, dan trauma akibat peristiwa yang terjadi. Karena itu, dukungan psikososial kepada keluarga juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban agar korban memiliki lingkungan yang aman, suportif, dan mampu mendukung proses pemulihan secara optimal. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan personal seringkali tidak dimulai dari tindakan yang ekstrim. Banyak kasus berawal dari perilaku yang dianggap sebagai bentuk perhatian atau kasih sayang, seperti cemburu berlebihan, mengontrol komunikasi pasangan, membatasi pergaulan, mengisolasi korban dari keluarga dan teman, hingga ancaman emosional. Ketika perilaku tersebut dinormalisasi dan tidak dikenali sejak awal, kekerasan dapat berkembang menjadi bentuk pengendalian yang semakin berat dan membahayakan keselamatan korban. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi mengenai relasi yang sehat, kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengenalan tanda-tanda awal kekerasan dalam hubungan. Kami juga terus memperkuat layanan Sapa 129, UPTD PPA di daerah, serta berbagai mekanisme layanan perlindungan yang dapat diakses masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menghakimi korban dan tidak menyebarluaskan informasi, foto maupun konten yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Sebaliknya, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita. Kepada seluruh perempuan yang mungkin sedang mengalami situasi serupa, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, ancaman, atau kekerasan. Jangan ragu untuk mencari pertolongan. Negara hadir melalui berbagai layanan perlindungan dan pendampingan untuk memastikan setiap perempuan dapat hidup aman, bebas dari kekerasan, dan memiliki masa depan yang bermanfaat. Dari kasus ini kita belajar bahwa kekerasan tidak boleh dinormalisasi, sekecil apapun bentuknya. Mari bersama-sama membangun lingkungan yang saling peduli, saling melindungi, dan berani bertindak ketika melihat tanda-tanda kekerasan. Karena itu, setiap korban berhak didengar, dilindungi, dipulihkan, dan mendapatkan keadilan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Rumah Sakit, dan kawan-kawan semua yang hadir di sini. Ini adalah kolaborasi sinergi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.